pengurangan hukuman yang diberikan kepada terdakwa kasus pembunuhan berencana dan perusakan sistem elektronik Verdi Sambo oleh Mahkamah Agung memang ditanggapi dengan kekecewaan dari masyarakat dan juga publik atas perubahan hukum mantan Kadif Propam ini. Ya, diputuskan mendapatkan pemotongan hukuman atau remisi pasca persidangan tertutup yang dilakukan di Mahkamah Agung tanpa menjelaskan alasan di balik penetapan keputusan tersebut sampai hari ini. Sebagai pengacara yang juga pakar hukum, Hotman Paris pun juga merasakan kekecewaan yang sama atas putusan yang telah dijatuhkan tersebut. Lantas, apa kata Hotman Paris terkait putusan dari Mahkamah Agung tersebut? Benarkah Hotman pun merasa akan ada pengurangan hukuman lain yang membuat Verdi Sambo pun bisa saja mendapatkan hukuman lebih rendah, bahkan bisa hanya puluhan tahun? Ya, kekecewaan masyarakat perihal putusan Mahkamah Agung ini pun juga diketahui Irma Huta Barat dan membuatnya geram selaku aktivis yang selalu mengawal kasus ini. Irma Huta Barat menyebutkan ada berbagai hal yang masih mengganjal di dalam lubuk hatinya. Lalu, seperti apa kekecewaan Irma Huta Barat dan juga masyarakat lainnya atas putusan kasasi dari Mahkamah Agung ini yang mengurangi hukuman untuk Verdi Sambo dan juga lainnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kehebohan kasus pembatalan hukuman mati dan pengurangan hukuman yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan berencana dan perusakan sistem elektronik dengan terdakwa Verdi Sambo memang membuat kekecewaan di masyarakat dan juga keluarga mendiang Yosua Huta Barat. Bagaimana tidak, sudah diajukan bersalah, bahkan dijatuhkan hukuman yang sama, baik di persidangan tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diperkuat di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tiba-tiba saja Mahkamah Agung pun memberikan pengurangan hukuman kepada Verdi Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Izinkan saya membacakan rilis perkara kasasi atas nama terdakwa Verdi Sambo dan kawan-kawan yang diputus pada hari ini, Selasa tanggal 8 Agustus 2023. Nomor 1, nomor perkara 813K garing PID garing 2023, terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH. Putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion. DO.
Kehebohan terkait hal ini pun akhirnya mendapatkan tanggapan dari pengacara kondang yang dikenal vokal dalam permasalahan ini, yaitu Hotman Paris Hutapea. Lantas apa kata Hotman terkait hal tersebut? Benarkah Hotman Paris mengerti terkait sikap yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam putusannya untuk Ferdy Sambo? Mahan dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah tidak diuraikan mengenai alasan meringankan. Saya yakin itulah dipakai di Mahkamah Agung alasan meringankan. Kalau perbuatannya itu dari segi putusan Mahkamah Agung diakui total nggak beda dengan apa yang sudah diputus oleh pengadilan. Tapi mungkin kemungkinan besar itu karena alasan meringankan. Misalnya dia berapa tahun berjasa sebagai polisi, perbuatan-perbuatan apa, jabatan apa, itu pasti itu. Dari situ doang, karena perbuatan pembunuhan berencananya itu tetap terbukti, gitu loh. Jadi karena terbukti, jadi nggak dipersoalkan soal itu. Pasti karena alasan meringankan. Ya, Hotman Paris memang memberikan tanggapan terkait putusan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung terhadap hukuman dari Ferdy Sambo. Namun, yang ia soroti dari peristiwa ini adalah ada pasal yang sebenarnya salah diterapkan untuk Ferdy Sambo, yaitu terkait pasal yang diterapkan terkait perusakan alat bukti atau dalam hal ini adalah CCTV. Sebenarnya banyak kelemahan dari putusan Sambo itu. Contohnya, dia itu kan dihukum lebih berat gara-gara dianggap merusak sistem elektronik, yaitu CCTV. Padahal CCTV bukan sistem elektronik. Sistem elektronik adalah suatu sistem di mana dia memancarkan siaran-siaran. Ya. Misalnya sistem elektronik bursa. Kalau CCTV itu adalah benda mati, itu hanya benda doang. Hakim di Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung salah menerapkan Undang-Undang ITE atas menghilangkan CCTV. Harusnya yang berlaku bukan Undang-Undang ITE yang ancamannya 10 tahun. Harusnya yang berlaku adalah KUH Pidana pasal 221 yang ancamannya cuma 9 bulan. Kalau itu diterapkan, maka hukuman Sambo akan jauh berkurang. Hotman Paris pun juga menambahkan, kemungkinan hukuman yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo pun bisa saja berkurang karena jaksa kini sudah tidak bisa lagi mengajukan peninjauan kembali sebagai langkah upaya hukum selanjutnya karena telah ada putusan Mahkamah Agung. Lantas benarkah menurut Hotman Paris, hal ini pun bisa saja membuat Sambo mendapatkan hukuman lebih rendah atau bahkan bebas karena proses peninjauan kembali yang kemungkinan akan diambilnya. Ya memang banyak yang kecewa, tapi mereka hanya melihat dari aspek perbuatan itu. Tapi kalau murni dari segi hukum, itu banyak kelemahannya itu putusan terhadap Sambo. Cuma game over. Artinya apa? Hukuman mati sudah nggak mungkin. Karena jaksa tidak boleh PK. Yang boleh PK adalah Sambo. Malah Sambo masih ada kesempatan sekali lagi untuk PK, di mana putusannya bisa dikuatkan putusan seumur hidup atau dikurangi. Untuk naik sudah nggak bisa. Kalau Sambo PK, putusan PK tidak boleh melebihi putusan kasasi. Itu di undang-undang itu, pasal 266. Di pasal yang sekarang, pasal 266, yang berhak mengajukan PK itu hanya terdakwa atau keluarganya. Artinya jaksa tidak berhak PK. Jadi, jaksa sudah tidak bisa minta lagi agar putusan kasasi
diajukan PK agar kembali ke hukuman mati. Yang berhak PK hanya Sambo. Sambo nggak mungkin dong minta hukuman mati kan? Berarti dia pasti minta lebih rendah. Jadi Sambo masih ada kemungkinan turun kalau dia memenangkan PK. Tapi untuk hukuman mati sudah tertutup, sudah nggak mungkin, sudah selesai. Sementara itu, perubahan atas hukuman mati yang dijatuhkan MA membuat Irma Huta Barat pun mengungkapkan kekecewaannya. Seperti apa kekecewaan yang dirasakan oleh Irma Huta Barat, di mana dari awal ia pun selalu mengikuti perkembangan kasus Ferdy Sambo. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya William Zai dari California mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intens Investigasi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Intens Investigasi, happy birthday to you. Semoga sukses dan jaya selalu. Ya, kekecewaan yang datang perihal putusan Mahkamah Agung atas keringanan hukuman untuk Ferdy Sambo menjadi penjara seumur hidup yang awalnya adalah hukuman mati. Ternyata juga datang dari aktivis sosial yang dikenal mengawal terus permasalahan ini, yaitu Irma Huta Barat. Dihubungi tim Intens Investigasi, Irma Huta Barat pun menegaskan bahwa perjuangannya selama ini dalam mengawal kasus ini pun dirasa semuanya menjadi sia-sia atas terbitnya putusan dari Mahkamah Agung tersebut. Bukan hanya keluarga yang kecewa, tapi juga pengacara, kuasa hukum, dan juga netizen yang selama ini mengawal, ya kan. Inang kemarin podcast di Polres Inang itu ada 3.000 lebih kali yang berkomen. Itu semuanya mengatakan bahwa ini seperti mimpi buruk jadinya. Kalau menurut keluarga, menurut Pak Samuel, ini seperti petir menyambar di siang hari bolong. Ya kaget lah, setelah bertahun-tahun dari tahun 2002, 2003, 2 tahun loh. Sudah lama sidangnya, lama mengawalnya. Lalu tiba-tiba ujungnya sangat mengecewakan seperti ini. Ini kan kita ada aturan baru bahwa untuk PK itu tidak bisa kecuali terdakwa. Jadi jaksa udah nggak boleh PK. Artinya ini upaya yang di akhir. Lalu itu saja pertanyaannya, bagaimana bisa sampai putusan ada diskon besar-besaran seperti itu? Dari hukuman mati menjadi seumur hidup, lalu yang 20 tahun menjadi 10, yang 15 tahun menjadi 10, yang 13 tahun menjadi 8, itu kan kayak diskon semuanya yang dilakukan tanpa kita tahu pertimbangannya apa. Jadi seperti rahasia untuk kegelapan, tiba-tiba ujungnya mengejutkan. Seperti petir lah rasanya. Bayang nggak keluarga kayak gimana sedih dan kecewanya. Sementara itu, mengawal kasus ini sejak lama dan membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga akhirnya Ferdy Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman mati. Irma Huta Barat pun merasa keputusan yang diambil Mahkamah Agung menyakiti hati masyarakat. Tiba-tiba MA seperti tidak menangkap sentimen dan juga rasa dari keadilan masyarakat di dalam memutuskan dengan mega diskon di bulan Agustus ini, yang pada waktu itu juga tidak diumumkan kapan mau dibacakan putusannya, hari apa. Kalau waktu di PP memang katanya harus transparan dari awal. Lalu jawaban dari tadi saya ngobrol dengan
ada Majelis Tuntas Undang Saur Siagian, lalu juga dengan Subandi, humas dari Kejaksaan, yang mengatakan bahwa memang demikianlah seperti ini di Mahkamah Agung. Oh tidak, waktu di PT memang kasusnya diperiksa perkaranya di Pengadilan Tinggi ataupun di Mahkamah Agung itu kan tidak terbuka untuk umum. Tapi waktu membacakan putusannya itu boleh terbuka untuk umum. Kan kita tidak perlu mengetahui berapa lama persidangan, tapi kan ada konsideran atau pertimbangan-pertimbangan. Nah itu yang tidak diumumkan. Dari 20 tahun di PC jadi 10 tahun. Pertimbangannya apa? Orang selama di persidangan dari pengadilan negeri kita lihat kok dengan mata kepala sendiri disiarkan oleh semua TV, sosial media, podcast. Tidak kooperatif, ya kan? Penuh dengan kebohongan, tidak mempermudah hakim dalam menyidik perkara, malah menyesatkan semua cerita-cerita yang tidak ada ujung dan tidak ada buktinya. Nah kan itu hal-hal semua sudah dipertimbangkan oleh hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Lalu tiba-tiba dianulir, tiba-tiba dikurangi di Mahkamah Agung. Ya aneh gitu. Jadi apa yang dilihat oleh Mahkamah Agung? Kan semua orang bertanya-tanya. Kamu juga nanya dong, apa sih yang dilihat dari hakim MA nih gitu, kok bisa ujuk-ujuk itu kenapa gitu kan? Yang bersidang setengah mati loh, membuktikan sesuatu yang dari awal sudah dipelintir lalu dibelokin ke seolah-olah ada tembak-tembakan lah, ada percobaan pelecehan lah di Duren 3, ya kan? Yang semuanya itu kan bohong dan karang-mengarang. Lalu tiba-tiba sekarang putusannya dikeluarkan tanpa mengumumkan apa pertimbangannya, apa konsiderannya. Aneh. Dan tidak begitu caranya menegakkan hukum dan memberikan informasi kepada publik. Dia punya hak untuk informasi. Apalagi kasus ini kasus besar. Ini kasus yang melibatkan dan mencoreng nama segenap Kepolisian Republik Indonesia. Kejaksaan juga ikut tercoreng. Mahkamah Agung juga ikut tercoreng. Kalau begitu caranya. Sementara itu, masyarakat pun juga geram dengan keputusan Mahkamah Agung yang memberikan keringanan kepada Ferdi Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Lalu, seperti apa kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hello, my name is Marcelo Villanueva. I'm coming to you from California in the U.S. I want to say happy birthday to Intense Investigasi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Intense Investigasi. Happy birthday to you. Good luck. Thank you. Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya, putusan yang dijatuhkan MA kepada Ferdi Sambo memang menjadi kekecewaan yang amat mendalam bagi publik dan juga masyarakat yang mengawal kasus ini. Lantas, seperti inilah beberapa kekecewaan yang disampaikan masyarakat kepada tim Intens Investigasi terkait putusan yang dijatuhkan kepada Ferdi Sambo dari hukuman mati berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Saya sejujurnya sebagai masyarakat kecewa sekali dengan keputusan ini. Namun memang saat ini kan masih dalam peninjauan kembali. Jadi semoga pada saat nanti peninjauan kembali itu memang benar-benar ditinjau dengan baik, keputusannya itu seperti apa dan bagaimana. Karena memang gitu. Jadi ya lumayan mengecewakan sekali. Putusan EMA itu? Gue kecewa banget sih, kayak
Ya kecewa nggak kecewa sih, kayak kecewa cuman kayak udah ya udahlah pasti kayak bakal kejadian kayak begitu sih, cuman ngikutin terus sih. Kalau menurut gua ya kedepannya sih jangan tumpul ke bawah tajam, tumpul ke atas tajam ke bawah sih untuk hukum-hukum yang ada di sini sih. Nggak usah pandang dulu lah siapa-siapanya. Kalau misalkan emang salah dan menurut itu emang harus dihukum kayak gitu ya hukum aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.